Baik, sekarang kita akan mempelajari pemrograman berorientasi objek ya. Eh, PBO sendiri merupakan cara pembuatan program dengan menggunakan konsep objek yang dimiliki, di mana objek itu memiliki atribut dan metode. Atribut merupakan ciri yang dimiliki oleh objek, sedangkan metode hal yang dapat dilakukan oleh objek dengan atribut yang dimiliki tadi. Ya, kita lihat contoh di gambar ya, di layar. Atribut dengan memanfaatkan objek atau PBO sendiri memanfaatkan objek dalam membuat pemrograman ya. Contohnya kalau manusia itu kan eh, dia memiliki ciri ada tangan, kaki, mata, telinga. Kemudian metode, dia juga memiliki metode yaitu yang dapat dilakukan oleh objek tersebut ketika memiliki ciri-ciri atribut yang tadi disebutkan. Karena dia memiliki tangan, memiliki kaki, ya, memiliki mata, telinga, maka dia bisa melakukan sebuah metode. Contohnya, dia punya kaki, maka dia bisa berlari. Nah, ini adalah contoh metode daripada manusia. Kemudian dia punya telinga, maka dia bisa mendengar. Nah, ini kalau dalam objek ya. Kemudian kalau di dalam pemrograman kita ambil contoh untuk menghitung luas persegi panjang, di mana persegi panjang itu memiliki ciri lebar juga memiliki ciri panjang ya atributnya, maka dia bisa metodenya bisa dicari luasnya yaitu panjang kali lebar. Ya, untuk PBO sendiri sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya. Contohnya untuk C++, Pascal, PHP, kemudian ada juga NetBeans ya. Untuk saat ini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Ya, tampilannya seperti ini. Untuk memulai kita bisa klik gambar folder ya atau kita file new ya. Kita mulai untuk bikin project ya, ini project. Project itu ibaratnya kayak semacam ini ya, folder ya. Project tersebut kita bisa kasih nama, misalkan latih. Kemudian ini untuk tempat lokasi projectnya, ini untuk foldernya. Ya, kita untuk latihan tidak usah dirubah-rubah. Di sini biarkan saja, kita langsung finish ya. Ya, untuk tampilan setelah kita bikin project, ini saya jelaskan dulu. Ini untuk toolbarnya ya. Di dalam sini ada beberapa menu. Namun kita untuk pemula tidak usah mempelajari semuanya dulu. Sama seperti kita belajar MS Word ya. Pada awalnya banyak sekali menu, tapi yang kita pakai hanya sebagian. Sama seperti di NetBeans ini, paling kita memakai kayak new project, kemudian simpan dan sebagainya. Kemudian run untuk menjalankan ya. Untuk yang lainnya kita abaikan terlebih dahulu. Ini untuk toolbar ya. Kemudian yang bagian sini ada untuk halaman project ya. Ya, project atau file-file nanti akan terlihat di sini. Di sini kemudian yang di bagian bawahnya ada navigator. Kemudian yang di sini ada workspace ya, tempat kita akan bekerja nanti. Nah, di sini ada nomor baris 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dimana nanti kalau ada kesalahan di sini akan muncul warna merah ya, balon warna merah itu kalau ada kesalahan di sini. Kemudian di sini ada tulisan yang berwarna agak gelap ini ya. Ini adalah sebuah komen atau komentar. Sebenarnya ini juga bisa dihapus karena tidak akan dijalankan oleh program. Ya, tidak akan jalannya oleh program. Bisa dihapus. Komen ini semacam catatan ya. Misalkan Anda menulis sebuah pelajaran matematika, kemudian Anda mengambil pensil, kemudian dicoret-coret di situ. Artinya memberikan catatan kecil di di pelajaran matematika tersebut. Jadi
catatan-catatan kecil yang pakai pensil. Nah, ini kalau di program seperti ini. Ya, ini juga catatan. Ada 3 macam cara memberikan komentar. Ini yang pertama, kita lihat di sini ada yang pertama ya, itu diawali oleh slash bintang. Ya, di sini ada komentar. Kemudian dia juga ada komentar. Jadi lebih dari 1 baris ya. Nah, ini seperti ini. Ini contoh yang pertama, jadi diawali oleh slash bintang dan diakhiri oleh bintang slash. Jadi selama tulisan di sini tidak akan dijalankan oleh program. Kemudian ada yang ini di sini. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu dia diawali oleh double slash. Di sini ada komen ya. Ada komentar di sini. Nah, ini artinya hanya 1 baris ya. Kalau dia lebih dari 1 baris, misalkan di sini ada tulisan, maka ini akan error karena ini dianggap sebagai program. Oke, yang ketiga nih ya, contoh ini ya. Ini saya copy saja seperti ini. Ya. Di sini diawali slash bintang 2 ya, ada bintang 2. Ini sebenarnya bintang yang di sini dihilangin tidak apa-apa ini. Nah, seperti ini. Bedanya dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama hanya komentar, yang ketiga ini dia bisa dijadikan sebagai dokumen Java ya. Ini bisa dijadikan dokumen Java. Nah, seperti ini. Ya, ini yang membedakan ya. Jadi kok beberapa 3 komentar ini caranya berbeda-beda. Oke, yang di sini bisa dihapus ya. Ini juga sama ya, biar kelihatan nggak banyak ya, biar nggak pusing. Kemudian kita nanti menuliskan programnya di sini setelah public static void main ya. Jadi ketika kita membuka project baru, ini tulisan ini dari sini sampai sini sudah otomatis muncul ya. Kemudian sebelum masuk ke sini kita akan pelajari tentang variabel. Oke, variabel ya. Nah, ini. Apa variabel itu? Variabel itu merupakan tempat untuk menyimpan data. Ya, ibaratnya kita memiliki sebuah mangkok atau beberapa mangkok ya. Dan mangkok tersebut bisa kosong, bisa berisikan tulisan huruf dan angka, bisa berupa angka saja ya. Jadi variabel itu ibaratnya wadahnya. Dia bisa kosong pada awalnya atau bisa berisi, kemudian bisa berisi string dan angka. Oke. Jenis variabel. Sekarang ada local variable, static variable, dan instant variable. Local variable digunakan oleh blok program yang membungkusnya. Contoh metode ya. Di dalam metode nanti ada namanya local variable. Kemudian static variable dimiliki oleh kelas static ya, langsung dapat digunakan tanpa membuat objek terlebih dahulu. Instant variable dimiliki objek, artinya harus membuat objek untuk dapat menggunakannya. Jadi harus ada objek dulu baru ada variabel. Kemudian untuk tipe data ya. Tipe data di NetBeans sendiri ada yang namanya integer. Ya, misalkan dihitung integer itu untuk menghitung angka ya. Misalkan lebar. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk menghitung angka. Oke, kemudian bawahnya ada yang namanya float ya, float ini untuk menghitung pecahan ya, dengan ukuran 32 bit. Misalkan yang di atasnya ada yang namanya double. Misalkan double luas ya. Di sini menghitung pecahan sama dengan float, cuman dia 64 bit ya. Artinya jangkauan angkanya lebih besar. Kemudian ada yang namanya string, alamat ya.
Ini kalau kita kurang tanda titik koma, dia akan error di sini. Nah, ini kan ada komentar titik koma tidak ada ya. Ya, ini ini bahasanya yang tepat berisi ya, karena tadi untuk variabel contohnya kan ya berisi, variabel berisi ya, bukan menghitung. Ini berisi huruf dan angka. Oke. Kemudian ada boolean ya. Ya, boolean itu untuk menentukan ya atau tidak, ya atau tidak. Ya, misalkan nilai di atas 10 lulus atau tidak. Kalau nilainya 10 berarti misalkan nilainya 11 itu berarti lulus ya. Nah, kalau kurang dari itu tidak lulus ya. Kemudian ada yang nama char. Char itu karakter ya. Ya, karakter. Karakter itu berisikan satu huruf ya. Misalkan kelas ya. Kelas itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 berarti hanya satu huruf gitu kan. Ya, itu untuk char. Kemudian apalagi ya, boolean ya itu ya. Kemudian untuk tipe data penulisannya ya, untuk tipe data penulisannya tidak boleh menggunakan kata-kata ini ya, reserved keyword ya. Jadi di situ ada byte, break, double, if ya. Jadi tidak boleh tipe data itu namanya yang ada di layar ini. Karena apa? Itu sudah dipakai oleh NetBeans ya, sistem oleh NetBeans. Oke, kita contoh aja ya untuk ini. Ada yang namanya dengan statement ya. Statement itu perintah dalam satu baris ya, diakhiri oleh titik koma. Misalkan di sini ada integer panjang, bisa langsung kita isikan ya di sini. Jadi cara pengisian atau deklarasi itu bisa seperti ini, integer lebar, tapi ada juga bisa langsung diisi nilainya. Ya. Oke, di sini ketika kita klik di kurung kurawal, ya kurung kurawal itu di sini ada pembuka, di sini juga ada penutup ya. Jadi jumlah pembuka 2, penutup juga harus 2. Jika kita hilangkan salah satu, misal bawah ini hilang, ketika kita klik di sini, dia warnanya merah ya. Karena salah satunya ada yang hilang atau kurang. Ketika kita tambahkan di sini, dia sudah jadi kuning lagi. Oke. Kemudian ada contoh statement lain, luas sama dengan sisi kali sisi ya di sini. Nah, di sini ada error karena cannot find simbol variabel sisi ya. Jadi variabel daripada sisi belum ada di sini. Kita bisa nambahkan. Ya. Misalkan integer sisi. Nah, seperti ini. Maka di sini ini apa nih? Oh iya. Tadi error ya, saya ulangi. Nah, di sini error karena sisi sendiri kita sudah memasukkan luas sama dengan sisi kali sisi, tapi sisi sendiri belum ada nilainya. Nah, kita sudah memberikan perintah luas sama dengan sisi kali sisi, tapi sisi sendiri belum diketahui nilainya berapa. Maka tadi error di sini ya. Kita bisa tambahkan di sini, misalkan langsung dikasih nilai 20 misalkan, atau ini biarkan seperti ini, bawahnya sisi sama dengan 20 seperti ini ya, maka tanda errornya akan hilang. Artinya kesalahan tadi
kita sudah memberikan perintah luas, akan tetapi nilai sisinya belum ada. Ya, ini contoh statement juga. Ya, jadi bisa menghitung luas. Statement itu bisa juga dalam lebih dari satu baris. Misalkan jika jumlah lebih besar dari 10, maka ketika saya mengetikkan kurung kurawal, dia otomatis ada penutup di sini. Jadi kita tidak usah menuliskan manual ya. Jika jumlah lebih dari 10, sistem out println ya. Ini kalau NetBeans seperti ini ya. Jadi ketika kita klik berikan tanda titik di sini banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Karena kita akan mencetak, maka kita pakai println ini. Kita bisa pilih, bisa enter ya. Di sini petik nilai jumlah di atas 10. Nah, ini artinya jika variabel jumlah isinya lebih dari 10, maka akan dicetak tulisan jumlah di atas 10. Untuk mencetak kata-kata ini ya, perintahnya system out println ya, dipetik, petik penutup, dalamnya kata-kata apa ya. Ini ada error lagi, kita lihat variabel JML belum ada ya. Ini kita berikan variabelnya dulu, jumlah integer JML ya. Kalau sama-sama integer seperti ini ya, kita bisa jadiin satu. Ini integer, ini juga integer, maka ini bisa dihapus ya, bisa dihapus, atau kita bisa kasih tanda komen gini aja. Jadi kalau dikasih double slash kan ini dianggap sebagai komentar, tidak jalankan ya. Ini kita bisa jadiin satu di sini, JML ya. Ini masih ada error lagi nih, variable JML might not have been initialized. Nah, ini si apa itu ya? Artinya sama seperti yang tadi, luas sama dengan sisi kali sisi. Dia error karena apa? Sisi sendiri belum ada nilainya. Kenapa suruh hitung luas? Ini juga sama. Jika jumlah lebih besar dari 10, maka bla 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 bla. Sedangkan jumlah sendiri nilainya berapa kan belum diketahui. Kita bisa taruh di sini atau taruh di sini ya. Misalkan tak taruh yang jadi atas ya. Jumlah sama dengan 10 atau jumlah sama dengan 15. Seperti ini. Nah, ini sudah hilang errornya ya. Ini kalau dijalankan, ini bisa dijalankan, kita tinggal klik run ya. Nah, ini langsung mencetak ya, jumlah di atas 10. Kita lihat di sini ya, jumlah tadi nilainya berapa? 15. Ketika apakah 15 lebih dari 10? Tentu iya kan. Kalau iya, maka dicetak jumlah di atas 10 ya. Ini jumlah di atas 10. Kita bisa nambahkan sini nilainya berapa, misalkan kita tambahkan ya. Sini untuk menambahkan nilainya klik to plus JML ya. Artinya nilai jumlah ini akan kita tampilkan di belakangnya sini ya. Ini bisa ditambah tulisan yaitu ya. Nah, yaitu ya. Jadi kita ingin menambahkan menampilkan tulisan nilai jumlah di belakang ini. Kita jalankan lagi. Nah, jumlah di atas 10 yaitu 15 ya. Jadi kata-kata ini di antara petik ini akan ditulis di sini ditambah JML, variabel JML. Ini sintaksnya seperti itu ya, plus variabel JML. Artinya nilai dari JML itu akan muncul di sini. Ya, ini 15 ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan
melajari untuk ini ya, kelas ya, kelas modifier kelas. Oke, modifier kelas. Nah, jenis modifier kelas itu ada beberapa. Yang pertama public ya. Public itu dapat diakses dari kelas yang sama, package yang sama, subclass, package lain. Ya, kita lihat untuk package ya, package. Nah, ini namanya package ya. Nah, jadi satu paket ya, package. Kembali lagi sini, package yang lain. Ini untuk diagram, struktur diagram ya, struktur diagram dari public itu seperti ini. Ini contohnya untuk player dalam game itu ya. Game itu kan player itu memiliki nama, kemudian kecepatan, kemudian ada nyawa ya. Nyawa itu kayak apa ya, kalau ketembak sekali nyawanya berkurang, tembak 2 kali nyawanya berkurang sekian dan sebagainya. Itu ini ya, nyawanya. Kemudian dia metode ya, bisa berlari, bisa mati, bisa menyerang ya kan. Nah, ini untuk struktur diagram itu penulisannya kayak gini ya. Yang paling atas itu nama kelasnya. Kelas itu kelas apa? Kelas pemain atau kelas hero, kelas apa ya. Kemudian atribut itu yang dimiliki oleh pemain ini. Nah, dia punya nama kan, dia punya kecepatannya berapa, kayak di sepak bola kan juga sama. Ronaldo ya, namanya Ronaldo, dia punya nama Ronaldo, punya kecepatan sekian, ya, punya skill sekian dan sebagainya. Kemudian ada metode, kolom yang ketiga itu metode, cara penulisannya seperti ini. Kita lihat di sini ada plus 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 ya, karena dia bersifat public. Cara penulisannya ini ya. Kemudian cara penulisan metodenya ya, berlari, kurung buka, kurung tutup ya. Isdet mati ya, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini tipe datanya boolean ya. Boolean itu apakah dia mati, apakah dia tidak mati ya, iya atau tidak kan gitu. Ya. Kemudian ada protect ya. Dapat diakses dari kelas yang sama, package sama, subclass tidak dapat dari package yang lain. Ya, ini untuk contohnya akan kita praktekkan. Di sini cara penulisannya ya, person ya, person itu ada nama, kemudian dia karena punya nama, dia bisa mendapatkan namanya siapa, kemudian menyeting namanya ya. Jadi bisa nama itu kan bisa inputan itu ya. Jadi setelah diinput dia bisa set namanya itu siapa kan gitu. Kita lihat di sini untuk protect dia pakai tanda apa ini, pagar ya. Ya, pagar. Kemudian di sini ada plus plus ya. Untuk metodenya, ini untuk atributnya. Jangan lupa jadi atributnya pakai kode pagar ya. Kemudian private itu hanya oleh kelas yang sama. Kelas yang sama. Contohnya ini ya, sama seperti tadi contohnya. Lihat di sini ada minus di sini, min. Nah, namanya kodenya min karena dia privat ya, privat. Kemudian yang terakhir tidak ada modifikasi sama sekali, yaitu dapat diakses dari kelas dan package yang sama. Kita coba untuk praktekkan. Nah, di sini saya taruh bawah sini ya. Saya bikin baru aja biar enggak ini ya, enggak penuh ya. Ini untuk menghapus ini kita klik kanan, delete ya, diberi centang sini, yes. Ya, ini akan menghapus project tadi. Kita bikin baru. Misalkan hewan. Finish. Oke, kita hapus saja biar nggak kelihatan banyak ya. Oke, sini ya, kita bisa tuliskan di sini privat nama. Oke, di sini kita punya kelas hewan ya, kelas hewan. Kemudian
ada perintah privat string nama. Artinya nama ini hanya diakses oleh kelas hewan ya. Jadi tulisan nama ini bisa diakses oleh kelas hewan ya. Kemudian ada yang namanya protect ya. Protect hewan itu punya umur misalkan. Nah, dia umurnya berapa gitu. Ini berarti hanya dapat diakses oleh kelas ya, hewan. Ini kelas hewan, kemudian turunannya, kemudian ini karena nggak muat tak taruh di bawah dengan perintah sini slash bintang ya, nanti diakhiri oleh bintang slash. Oke. Oleh turunan, kemudian package yang sama. Oke. Ini untuk protect ya, artinya dia hanya dapat diakses oleh kelas hewan turunannya. Untuk turunan ini kita akan pelajari selanjutnya ya. Kemudian package yang sama. Kemudian ini yang ini ya, no modifier ya, jenis kelamin jika ini dia tidak ada modifier ya, atau tidak ada perubahan, hanya diakses pada package dan kelas sama. Oke. Kemudian ada satu lagi, private, protect, kemudian ada satu lagi public ya. Public ya, public ini kita bisa tuliskan di sini karena untuk public static void main ya. Nah, ini artinya dapat diakses di mana saja. Oke, ini contoh untuk modifier kelas ya. Jadi kelas ini bisa dimodif, misalkan untuk variabel ini digunakan untuk siapa saja, oleh siapa, kelas mana dan sebagainya. Itu bisa pakai perintah-perintah seperti ini. Yaitu untuk dasar NetBeans ya.